Oke, kita kembali lagi teman-teman di Serabutan Channel. Ini pastinya kita selalu stay di sini dan selalu mengupdate video untuk teman-teman semua pastinya. Dengan harapan semoga semua video-video yang sudah saya berikan itu akan memberikan manfaat, terus juga mungkin bisa menjadi inspirasi lah untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini momennya saya baru saja menyelesaikan perakitan power amplifier yang cukup cukup besar, karena menggunakan atau dibangun dengan menggunakan double SMPS seperti ini dan dua channel power amplifier 8 MOSFET UJD LM311. Ini merupakan pesanan seseorang dan prosesnya ini agak lama ya, karena memang untuk pengerjaannya ini dicicil-cicil teman-teman, karena memang merakitnya ya saya sendiri dan dirakit satu persatu ya, komponen-komponennya termasuk dari SMPS dan juga power amplifiernya. Dan kemarin sudah tahap perakitan seperti ini teman-teman hasilnya. Dan seperti apa yang saya sampaikan pada video-video sebelumnya, bahwasanya kita dalam merakit power amplifier itu ya seharusnya kita harus melakukannya dengan sebaik mungkin, termasuk cara merakit wiring perkabelan atau montasi jalur-jalur perkabelannya. Karena bagi saya kerapian itu penting sekali. Yang pertama, selain menambah keindahan untuk kita dan ya akan menambahkan keyakinan buat si pengguna atau orang lain bahwa apa yang kita rakit itu adalah rakitan yang baik seperti itu. Untuk biaya mungkin ini yang jelas ini 5 juta ke atas teman-teman. Jadi harga dari power ini 5 juta ke atas. Terus untuk dayanya tadi sempat saya load juga, ini terakhir di 8 ohm ini mendapatkan ampere seperti ini teman-teman, hasilnya bisa dilihat di video. Jadi outputnya mungkin di 8 ohm ini sekitar 3000 watt. Itu menggunakan listrik rumah, sedangkan sebelum ini pernah saya coba load juga di 4 ohm, tetapi listriknya mungkin sudah tidak mampu karena sudah terjun di bawah 150 volt. Dan saat itu kita mendapat output di 3400 watt. Itu belum klip ya, belum klip. Jadi mungkin kalau listriknya bagus, pastinya mungkin wattnya harusnya lebih dari di atas 3500 watt seperti itu. Pada kali ini saya hanya akan memberikan ya mungkin sebuah gambar atau desain salah satu cara merakit power amplifier pada sebuah box, yang mana mungkin ini bisa membantu untuk referensi teman-teman yang ingin merakit power amplifier ke dalam box. Bagaimana cara penataannya, termasuk bagaimana cara kita akan menaruh power bagian mana atau SMPS-nya di bagian mana. Termasuk juga nanti mungkin saya akan menjelaskan di bagian mana saja kita akan memasang sebuah Ferrite bit ya, seperti ini. Ferrite bit ini adalah peredam frekuensi tinggi pada penghantar kabel. Dan ini saya kira untuk perakitan SMPS dan kelas D amplifier itu saya kira hukumnya wajib teman-teman, hukumnya wajib. Nah, yang pertama saya kira begini ya, mohon untuk teman-teman disimak ya. Saya sering kali melihat beberapa rangkaian ya power amplifier dalam salah sebuah box itu saya kira masih terlihat kurang nyaman dilihat, dan penempatannya saya kira masih ya, meskipun
tidak ada ini ya, tidak ada patokan ya, tidak ada patokan, semuanya tergantung dari kebiasaan teman-teman dalam merakit. Tetapi kalau buat saya, meskipun seandainya dua SMPS itu akan bisa terpasang sejajar bersamaan dengan kedua power amplifiernya, seperti ini misalnya, kalau ini kita tata, seandainya kita tahu di samping kiri atau samping kanan, itu pasti tidak akan muat. Jadi yang pertama, desain penempatan bagian-bagian SMPS dan kelas D itu kita harus coba sesedemikian rupa sesuai dengan kapasitas atau dimensi box yang digunakan. Yang jelas ini memang pemasangannya harus seperti ini teman-teman. Tidak bisa ini dipasang artinya secara vertikal ke belakang, tidak bisa. Dan saya sendiri untuk power amplifier pasti kalau menggunakan 2 channel atau 4 channel, mesti power itu mesti saya taruh di sisi sebelah samping ya, samping. Tergantung dari AC inletnya itu untuk kabel yang ke listrik itu di bagian mana. Karena kalau rata-ratanya itu ya ada di bagian sebelah sini, sebelah kiri ya. Jadi disinilah kita menambahkan SMPS-nya, baik kita menggunakan SMPS 1 SMPS atau 2. Kalau 2 seperti bedak ramping mungkin kita langsung sejajarkan saja. Ya. Kalau seperti ini memang dimensinya tidak bisa, harus seperti ini. Kemudian kedua powernya itu kita taruh di sebelah samping kanannya seperti ini, misalnya seperti ini. Atau teman-teman jika menggunakan 1 SMPS, saya juga kadang melihat bahwa SMPS-nya ditaruh di tengah, kemudian kedua powernya itu ditaruh di samping kiri dan samping kanan. Dan saya tidak akan menyalahkan itu karena mungkin memang kenyataannya ya fine-fine saja, tetapi kalau kita bicara untuk kerapiannya ya, untuk meminimalisir banyaknya trek-trek perkabelan, saya kira tetap harus SMPS itu kita pasang di samping sebelah kiri ya. Kemudian power amplifiernya kita satukan saja di sebelah samping kanannya seperti ini teman-teman, sehingga itu memudahkan untuk routing perkabelan. Jadi bisa kita lihat di sini misalnya, saya kira ini sudah termasuk rapi karena apa? Kedua power ini untuk kabel-kabel tegangannya itu dia berdekatan seperti ini teman-teman. Jadi mudah untuk memberikan perkabelannya yang menuju ke SMPS-nya masing-masing. Jadi kelihatan rapi. Jadi kalau kita lihat di sini kita sepertinya kabel-kabelnya kayak tidak kelihatan saja. Apalagi untuk perkabelannya kita bungkus kembali dengan isolasi kabel memang ya, untuk pelapisi. Dan fungsi isolasi ini sebenarnya bukan sebagai untuk merapikan, dia juga melindungi takutnya ada gesekan-gesekan dengan apapun ya, meskipun itu jarang terjadi. Jadi seperti itu saya kira untuk untuk perkabelannya. Kemudian untuk inputnya sendiri ya, jadi bagian input, kabel inputnya itu seperti ini, karena ini ada fitur input dan direct ya. Jadi untuk input dan direct saya satukan saja kabelnya, saya tidak menggunakan switch di sini karena pengalaman rada rewel ya pakai switch. Jadi nanti kalau mungkin ingin menjumper kedua channel ini menjadi satu masukan, tinggal kasih saja di belakang, buatkan konektor atau soket jacknya seperti itu. Jadi penataan untuk kabel inputnya itu teman-teman kita bisa lihat dia akan melewati sisi sebelah kanan ya. Kedua kabelnya ini, kedua kabel channel input yang 1 2 ini kita
lewat sebelah kanan seperti ini. Kemudian dia menggunakan ferrite bit, dijepit oleh ferrite bit dan masuk ke input channel masing-masing power. Bisa kita lihat, dan ini untuk modul panel display depan ya. Untuk indikator menggunakan pelangi seperti ini dan melewati bawah pendingin, terus dia masuk ke seperti ini. Terus untuk kabel potensionya di sini dia ada di bawah kabel ini, kabel pelanginya ini. Terus masuk ke soket potensio pada kedua channel. Nah, untuk kabel input PLN-nya jadi seperti ini teman-teman. Karena untuk switch-nya itu dia tidak menggunakan saklar input atau saklar dari input PLN-nya. Jadi listrik langsung menuju ke sirkuit SMPS-nya. Seperti ini teman-teman. Kita paralelkan saja. Kemudian untuk saklarnya di sini teman-teman, karena sudah disiapkan di sini. Ini untuk saklar ke masing-masing pin switch. Nah, seperti ini. Yang di sini ini. Jadi dia tidak lewat atas, saya borkan ya, saya lubangi sehingga kabelnya bisa lewat bawah. Dan dia masuk ke pin switch-nya masing-masing, dan kebetulan memang saya gunakan double switch seperti ini. Karena tujuannya ini yang punya ini masih menggunakan punya 2 biji speaker ya. Jadi biar kalau hanya menggunakan satu channel dia hanya bisa menyalakan satu saja seperti ini. Sehingga SMPS, kedua SMPS jika tidak dipakai salah satunya dia tidak akan bekerja. Jadi saya kira itu. Kemudian untuk panel belakang yang untuk jalur speakernya, kebetulan saya lupa untuk membeli ini karena ada sebenarnya untuk panel jack speakon, termasuk jack building speakernya itu ada di toko Bitronic kalau nggak salah, itu ada. Sebaiknya teman-teman pakai itu aja biar rapi. Dan ini saya menggunakan punyanya box apa ya, jadi saya potong dan saya ubah jalurnya seperti itu. Yang penting bisa rapi saja. Nah seperti itu. Jadi termasuk untuk kipas-kipasnya ini saya menggunakan soket teman-teman. Bisa kita lihat itu soketnya itu. Jadi seandainya kita melepas bagian bawah itu tidak repot, tinggal lepas saja soketnya. Seperti ini misalnya. Nah, cuma kebetulan ini ya sebentar ya, karena kemarin saat saya load fuse-nya putus ini. Kebetulan saya lupa belinya ini. Fuse-nya putus, jadi ntar saya coba buatkan aja dulu untuk fuse-nya biar teman-teman bisa lihat bagaimana kalau power ini dinyalakan. Seperti itu. Nah, sekarang untuk ini ya, untuk banyak pertanyaan di sini. Bagaimana sih cara apa saja yang akan seharusnya yang kita pasang, yang kita pasangi ferrite bit. Jadi saya jelaskan di sini teman-teman bahwasanya ferrite bit itu adalah sebuah komponen pasif ya, yang bahannya itu adalah inti besi, dimana fungsinya itu dia untuk menekan atau mencengkram atau menjepit frekuensi tinggi yang sama-sama masuk pada sebuah induktor kabel. Jadi di kita itu sebenarnya tidak lepas dari ruang frekuensi. Jadi di luar tubuh kita itu banyak sekali frekuensi-frekuensi yang berseliweran teman-teman. Dan frekuensi itu sifatnya pasti akan dia selalu akan masuk pada media-media induktor seperti antena, seperti logam. Jadi seandainya ada sebuah kabel ya, sebuah kabel yang
terhubung ke sebuah penguat audio, penguat suara atau penguat apapun, dia pasti akan ikut masuk teman-teman. Maka disitulah adanya fungsi dari valid bit itu sendiri. Sebentar teman-teman. Nah, jadi semisal ini teman-teman. Jadi saya pada power ini saya menggunakan tipe valid bit seperti ini. Jadi harganya itu berapa murah ini ya? Apa 3.000 kemarin saya lupa. Masing-masing valid bit dikemas seperti ini dan diklaim ini adalah made in Japan. Jadi untuk kabel 2,5 mili ya teman-teman, ini pas sekali misalnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi bagian apa saja yang harus kita kasih valid bit? Yang pertama yang wajib itu adalah kabel input seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi kabel sekarang yang menuju ke soket input itu saya pasangi masing-masing satu valid bit seperti ini. Nah, kemudian lagi output dari PSU SMPS nya. Jadi kabel output dari SMPS dari positif CT dan negatif itu kita pasangi valid bit satu-satu seperti ini teman-teman. Nah, termasuk juga pada satu SMPS nya yang lain seperti ini, SMPS yang satunya. Kemudian pada kabel bias seperti ini. Jadi kabel biasnya ini kita ambil dari masing-masing PSU nya. Jadi untuk SMPS yang di depan ini dia mensupply power amplifier pada channel A. Untuk SMPS yang di belakang ini dia menghandle power di channel B. Jadi untuk kebutuhan kipas masing-masing kipas ini dia sesuai dengan apa namanya. Jadi yang di depan ini kipasnya ini diambil dari ekstra SMPS yang ini. Jadi kipas yang di depan SMPS, di depan power channel A, dan di bagian kipas untuk pembuangan ini PSU nya mengambil dari SMPS yang ini, yang di depan. Sedangkan untuk kipas yang ini dia ambil dari SMPS yang ini, termasuk kabel kipas output dan kipas di depan powernya ini diambil dari sini. Jadi kabel bias pertama kabel PSU, ketiga kabel positif negatif ground dia kita kasih valid bit. Kemudian kabel bias ini cuma masang biasnya satu ada di bagian sini, masang valid bitnya, dia masuk ke soket bias power amplifiernya, dan sama untuk power pada channel 2 seperti ini. Nah, jadi untuk penggunaan valid bit itu ya saya kira di situ saja. Untuk kabel inlet PLN atau listriknya saya kira tidak perlu ya, karena di sini sudah ada EMI filter. Meskipun teman-teman mau apa namanya, mau dikasih juga yang tidak masalah. Saya kira lebih bagus lah. Karena sifatnya valid itu akan menjepit elektromagnetik frekuensi tinggi sehingga dia tidak masuk terus melaju pada rangkaian. Dia jadi akan tertahan di sini. Seperti itu teman-teman. Kemudian mungkin kita coba dulu. Ini sudah saya pasangi apa namanya? Saya pasangi screen barusan. Nah, seperti ini kita coba di channel A. Bentar.
Ini kenapa lampu signalnya ini dia masih menyala, tidak mati ya, karena memang power amplifiernya ini butuh input start dulu on baru dia mati, kemudian dia akan menyala saat ada sinyal input dimasukkan. Jadi fungsi untuk penggunaan double switch seperti ini jika teman-teman menggunakan double SMPS seperti itu. Ini untuk channel satunya. Jadi kipas dia akan menyala sesuai dengan channel yang dinyalakan. Di sini ini yang dia muter karena channel 2 yang digunakan, 1, 2, dan 3 sebagai ininya. Seperti itu. Jadi ini mungkin bisa dibuat sebagai ya, referensi atau pandangan-pandangan untuk teman-teman dalam merakit. Untuk perkabelannya ini saya menggunakan isolasi teman-teman. Isolasi memang khusus pembungkus kabel. Jadi seperti ini dia. Ini bahannya lembut ya, lembut. Dan ini sudah ada perekatnya. Tinggal lilitkan saja teman-teman, dia akan merekat sendiri. Menggunakan ini itu lebih mudah ya, karena kalau kita akan semuanya pada titik tertentu kita akan memisahkan satu kabel seperti ini, langsung kita jepit keluar, kemudian kita lanjutkan kembali menggulung trafo isolasinya seperti ini. Jadi kelihatan rapi teman-teman, termasuk pada outputnya yang ke speaker ya. Nah, sama menggunakan isolasi kabel. Ini juga pada kabel inlet listrik ya, coba kita nyalakan secara bersama-sama. Nah seperti itu. Dan penggunaan kipasnya ini memang tidak terlalu berisik karena dia menggunakan kipas 8x8 yang high speed. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini mungkin entah apakah akan saya coba dulu. Kalau sesuai hasil load, saya kira ini sudah bagus saya kira. Jadi saya kira untuk video kali ini saya cukupkan saja sampai di sini. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat ya, sebagai acuan dan mungkin referensi pandangan-pandangan untuk teman-teman yang ingin merakit power amplifier kelas D yang baik. Tetap semangat dan berkarya. Sukses selalu untuk kalian semua. Kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Sampai jumpa.